mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam wa baraka alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahum ila yaumiddin. Pertama dan paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah, Rabb yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, yang tak pilih kasih, yang tak pandang sayang, yang nikmatnya tak terhitung dan tak terbilang. Dengan nikmatnya tadi, kita dapat berkumpul dengan riang, bertatap muka, beradu pandang, dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beribu tahun yang lalu, ada seorang pemuda yang ingin menyatukan dunia. Dia tak kenal lelah, apalagi putus asa. Walau ribuan rintangan menghadang, sering dicaci dan dihina, dipancing dan difitnah, hingga dilampari kotoran unta. Namun beliau tetap tabah dalam menegakkan kalimat La ilaha illallah. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kirimkan salawat dan salam kepadanya dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Giv Zaliski, seorang pakar komunikasi dunia, di dalam bukunya Spiritualitas Cyberspace, ia mengatakan perkembangan dunia informasi pada saat sekarang ini telah mencapai tahap yang sangat mencekam. Di satu sisi dapat melahirkan nilai-nilai positif dan mampu mengangkat taraf hidup manusia. Namun di sisi lain hadirin, perkembangan dunia informasi baik melalui media cetak dan elektronika, bila tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama, hanya akan menimbulkan keresahan, kerusakan, bahkan kehancuran di dalam kehidupan manusia. Kekhawatiran tersebut kini telah terbukti dengan maraknya penyebaran berita hoax yang terjadi. Tidak sedikit orang yang hatinya terluka, lalu menumbuhkan dendam di dalam dada akibat penyebaran kebohongan suatu berita, dimulai dari isu politik, sosial, sara maupun yang lainnya, yang mengakibatkan perpecahan dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu hadirin, inilah yang benar
baik hati kami untuk membawakan sebuah syarahan dengan judul Menikahi Hoax Menurut Pandangan Al-Quran. Sebagai landasan awal, mari sama-sama kita dengarkan firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ya ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik dengan membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang mengakibatkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Dari segi ilmu ma'ani, ayat tersebut merupakan jumlah insya'iyah, yakni mengandung suatu instruksi. Sedangkan asbabun nuzul ayat tersebut menurut Imam Jalaluddin Asyuyuti Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Lababun Nukul fi Asbabun Nuzul jilid 1 halaman 653 menjelaskan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan kebohongan Al-Walid bin Utbah kepada Rasulullah ketika Rasulullah hampir melakukan tindakan destruksi. Maka turunlah sebuah teguran. Ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka bertabayyunlah. Ayat tersebut menjadi pedoman dalam
bersosial media. Perintah Allah yang mengajarkan akhlak dan adab tentang pentingnya meminta klarifikasi suatu informasi, terutama informasi yang tak bertuan akan sumber dan fakta kebenarannya. Lalu hadirin, mengapa kita harus bertabayun dahulu terhadap suatu berita? Yakni agar kita tidak menyesal di kemudian hari atas apa yang telah kita beritakan. Jelas hadirin, mari kita cerdas menanggapi berita. Jujur dalam berkata, bijak bersosial media untuk menuju Indonesia sejahtera. Allahu Akbar. Oleh karena itu, jangan pernah kita membuat suatu kebohongan, karena Allah telah memberi gambaran kepada kita di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 105 yang berbunyi, Innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna bi wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah orang-orang pendusta. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Gaya hidup para pendusta mereka perbuat ulah seandainya menyebarkan berita dusta di berbagai tempat hanya demi sebuah jabatan, kekuasaan dan kekayaan. Hanya demi sebuah jabatan mereka rela menyebarkan kebohongan. Hanya demi sebuah kekuasaan mereka memproduksi berita bohong yang merugikan. Dan hanya demi uang mereka mampu melenyapkan fakta-fakta kebenaran. Untuk menghindari penyebaran berita hoax, haruslah dimulai dari kita sendiri, sebagaimana yang telah dipertegas oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa man فاز فوزا عظيما.
Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa dikenal dengan nama Buya Hamka, di dalam karyanya Tafsirul Al-Azhar, ia menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda hidup karena iman dan takwa ialah jika berkata fakta, maka pilihlah kata-kata yang tepat, karena di dalam perkataan yang tepat terkandung perkataan yang benar. Jangan terbelit-belit dalam menyampaikan berita. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan sebagai kesimpulan dari syarahan kami. Bila ada suatu orang fasik datang membawa berita, maka periksalah terlebih dahulu agar kita tidak menyesal di kemudian hari, sesuai dengan syair berikut ini. Bila datang suatu berita, maka bertabayunlah kita. Jangan menyebar berita yang belum benar adanya. Bijaklah dalam berkata dan juga bersosial media. Bijaklah dalam berkata dan juga kepada sesama. Hentikanlah berita hoax, hentikanlah